Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada akhirnya Allah mengabulkan doa kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentu kita patut bersyukur, dan bentuk syukur kita senantiasa kita hiasi hari-hari kita, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan amalan-amalan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita, beserta para sahabat, kerabat beliau, dan tak lupa kepada umat beliau, termasuk kita insyaallah. Semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang telah beliau bawa dan beliau dakwahkan di muka bumi ini. Amin. Pemirsa budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kebahagiaan kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan ini, dicederai dengan realitas umat Islam yang dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya belum mengalami perubahan, yakni tercampakkannya aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Padahal dengan puasa yang kita jalani di bulan Ramadan, kita ingin meraih derajat takwa yang hanya bisa diperoleh dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi fakta menunjukkan hal yang bertolak belakang. Lebih-lebih ketika penyimpangan aturan Islam ini justru dilegalkan oleh penguasa, oleh pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Kita saat ini berada di tengah kepemimpinan yang memaksakan hukum-hukum buatan manusia untuk diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan kaum muslimin. Ini persis seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang, di mana kaum muslimin akan mengalami 5 fase kepemimpinan. Yang saat ini kaum muslim berada dalam fase yang keempat, yakni kepemimpinan diktator. Kalau dalam teks hadis disebut dengan mulkan jabariyatan. Kepemimpinan yang memaksakan kehendak dengan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan hawa nafsu para penguasa. Rakyat dipaksa untuk mengikuti aturan yang jelas-jelas menyimpang dari Islam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, tentu hal ini sangat disayangkan. Karena kaum muslimin yang semestinya menduduki posisi umat terbaik dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dengan syarat melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah, justru sekarang mengalami keterpurukan dalam semua sendi kehidupan. Akibat apa? Akibat diterapkannya hukum-hukum yang tidak sejalan dengan aturan Islam oleh para penguasa diktator. Indikasinya apa? Kita bisa melihat rakyat dan umat ini merasakan kezaliman akibat tindakan penguasa yang semena-mena
dan memaksakan hukum-hukum sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sehingga umat tidak merasakan keadilan. Hukum yang ditegakkan oleh penguasa hanya runcing ke bawah tapi tumpul ke atas, sehingga tidak memberikan keadilan sama sekali pada rakyat. Secara ekonomi, umat tertindas dan terpuruk, sementara para penguasa dan kroni-kroninya dengan seenaknya mengeruk kekayaan, memperkaya diri, dan akhirnya rakyatlah yang menderita. Walhasil semua sendi kehidupan hari ini karena kekuasaan yang diktator atau mulkan jabriyatan ini mengakibatkan umat mengalami keterpurukan. Sementara dalam hadis itu juga disebutkan bahwa umat Islam ini diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa setelah berakhirnya mulkan jabriyatan itu akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah, sebagaimana kemunculan yang pertama setelah berakhirnya era kenabian. Akan muncul kembali kepemimpinan yang mengikuti garis-garis kenabian seperti Khulafaur Rasyidin yang akan memerintah dan mengatur urusan umat ini sesuai dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Para pemirsa yang berbahagia, yang terpenting sekarang apa yang seharusnya dilakukan oleh umat ini? Tentu tidak pantas dan tidak seharusnya umat ini hanya berdiam menunggu berakhirnya mulkan jabriyatan kemudian beralih ke khilafah ala minhajin nubuwah. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti ini. Rasulullah bersama para sahabat berjuang mati-matian dengan mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk bisa menghadirkan kehidupan Islam, kehidupan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diteruskan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Itu membutuhkan perjuangan pemikiran. Sehingga saat ini mustahil mulkan jabriyatan ini akan berubah dan beralih ke khilafah ala minhajin nubuwah manakala umat ini tidak mengalami perubahan pemikiran. Maka saat ini standar pemikiran yang ada di tengah-tengah umat yang penuh dengan kerusakan, asas manfaat, hidup di tengah-tengah kapitalisme, liberalisme, kebebasan, dan nilai-nilai yang sangat jauh dari tuntunan Islam harus kita rubah melalui aktivitas penyadaran kepada umat. Dengan dakwah kita rubah dengan pemikiran yang sejalan dengan Islam. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Semoga dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang tadi itu, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah," seberapapun kerusakan akibat ulah penguasa diktator ini tidak menciutkan nyali kita, justru sebaliknya menggugah semangat kita untuk memperjuangkan agar tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Ramadan menjadikan kita semakin bersemangat untuk bertakarub kepada Allah dengan memperjuangkan Islam kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.